Langit mendung menggantung di atas perairan yang mengelilingi Pulau Nusa Kambangan. Riak air laut bergerak tenang, namun ada yang jauh lebih mencekam dari sekadar suara ombak yang menghantam karang. Pulau ini, yang dikenal sebagai tempat hukuman dan pembuangan, menyimpan kisah-kisah kelam yang jarang diungkapkan, kecuali oleh mereka yang benar-benar berani menghadapi kegelapannya. Di tepi pulau itu, seorang pria bernama Sarma berdiri dengan tubuh gemetar. Hatinya penuh ketakutan, tapi tekadnya telah bulat. Tepat 7 hari dari hari ini, ia meminta seseorang untuk menjemputnya kembali jika ia masih hidup. "Mas Pandi, ingat ya," suara Sarma terdengar lemah, hampir tertelan oleh suara angin. "Kalau aku masih hidup, jemput aku di sini lagi. Tapi kalau sudah tidak bernyawa, tolong bawa pulang jasadku." Mas Pandi, nelayan tua yang mengantar Sarma ke tepi pantai itu, menatapnya dengan raut khawatir. Ia mengenal Sarma cukup lama, namun keputusan pria itu kali ini terasa seperti sebuah jalan tak berujung. Sarma meminta untuk ditinggalkan sendirian di pulau yang dikenal angker dan penuh misteri. Pulau di mana mereka yang mencari kekuatan gaib seringkali tak pernah kembali. "Kamu yakin, Sarma, bertahan di sini 7 hari tanpa makanan, tanpa perlindungan?" Mas Pandi berusaha meredam keresahannya. Tapi dalam hati ia tahu apa yang dihadapi Sarma lebih dari sekadar rasa lapar. Pulau itu dikenal sebagai tempat di mana roh-roh jahat berkeliaran. Banyak yang datang mencari kekuatan, tapi yang kembali hanya kabar kematian mereka. Sarma mengangguk pelan. "Aku tidak punya pilihan, Mas. Harta benda, keluargaku, semua sudah hancur. Ini satu-satunya cara. Kalau takdirku mati di sini, aku sudah pasrah. Tapi kalau aku berhasil, mungkin semua bisa berubah." Mas Pandi menghela napas panjang, hatinya tak tega. Namun ia tak bisa memaksa. Dengan berat hati, ia meninggalkan Sarma sendirian di tepi pantai. Sinar matahari yang mulai terbenam memperlihatkan sosok Sarma berdiri kaku, menyaksikan perahu yang perlahan menjauh. Waktu terus berjalan, malam mulai datang. Gelap semakin pekat dan dinginnya udara malam mencengkeram setiap inci tubuh Sarma. Ia tahu, malam ini adalah awal dari perjuangannya. Pulau Nusa Kambangan tidak hanya sekadar tanah yang terisolasi, tapi juga sebuah dunia lain yang dihuni makhluk-makhluk yang jauh dari kata manusia. Angin berdesir pelan, namun semakin lama semakin kencang, seolah membawa bisikan-bisikan aneh. Suara-suara itu samar, tapi cukup jelas bagi Sarma. Hatinya berdegup kencang. Kegelapan di sekitarnya terasa hidup, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pohon-pohon yang rimbun. Sarma mencoba menenangkan diri, mengingat niatnya datang ke sini. Ia ingin menemukan kekuatan, memohon pertolongan dari entitas gaib yang dipercaya bisa mengubah hidupnya. Malam pertama berlalu tanpa kejadian besar. Sarma menghabiskan waktu di bawah pohon besar, tempat yang sering digunakan untuk bersemedi. Namun, malam kedua membawa kengerian yang tidak pernah ia bayangkan. Tengah malam, di saat Sarma mulai merasakan lelah yang luar biasa, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya gemetar, merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba, sosok putih melompat dari balik pepohonan. Mata Sarma terbuka lebar. Di hadapannya berdiri sebuah sosok. Tinggi, terbungkus kain kafan lusuh. Pocong. Sarma tidak berteriak, tidak bergerak. Tubuhnya terlalu kaku untuk bereaksi. Pocong itu melayang mendekat, namun anehnya berhenti beberapa meter dari Sarma, seolah menunggu. Kemudian suara berat terdengar dari arah makhluk itu. "Kenapa kamu di sini?" Sarma terdiam, mencoba mencari kekuatan untuk menjawab. Tapi mulutnya seakan terkunci. Hatinya berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Makhluk itu mendekat, semakin dekat hingga wajahnya yang tak berbentuk terlihat jelas di depan Sarma. Saat itulah Sarma merasakan sesuatu yang berbeda. Dari dalam dirinya muncul rasa dingin yang menyayat, seakan ada tangan tak kasat mata yang meremas hatinya. Malam itu, Sarma tahu, 7 hari di pulau ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang menunggunya di sana. Kegelapan yang tak akan melepaskannya dengan mudah. Di tengah ketakutannya, Sarma hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga ia masih hidup saat Mas Pandi kembali. Namun di tempat itu, kematian bukan lagi sekadar ancaman. Kematian adalah janji yang mungkin sudah tak terhindarkan. Malam ketiga mulai menyelimuti Pulau Nusa Kambangan. Sarma masih duduk di bawah pohon besar itu, tubuhnya sudah mulai lemas. 3 hari tanpa makan, tanpa minum, hanya ditemani oleh suara-suara misterius dan rasa takut yang tak kunjung pergi. Matahari yang terbenam membawa serta harapan yang tersisa, digantikan oleh kegelapan yang semakin menakutkan. Namun, bukan rasa lapar yang paling mengganggu Sarma. Di balik perutnya yang kosong dan tenggorokannya yang kering, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menghantui malam-malamnya. Bisikan-bisikan. Malam kedua yang penuh teror belum sepenuhnya hilang dari ingatannya. Pocong yang muncul di hadapannya bertanya dengan suara yang berat dan dalam. Pertanyaannya menggema di kepala Sarma, meskipun makhluk itu telah pergi tanpa melukai tubuhnya.
Namun, dalam bayangan Sarma, ia tahu, pocong itu bukanlah satu-satunya penghuni pulau ini. Ada sesuatu yang lebih kuat, lebih berbahaya, yang menunggu saatnya untuk menampakkan diri. Malam ketiga, segalanya mulai berubah. Sarma merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin berhembus lebih pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Suara laut yang biasa terdengar riuh, kini sepi. Hanya ada keheningan yang mencekam, membuat setiap helaan napas terasa lebih berat dari biasanya. Di kejauhan, suara-suara kecil mulai terdengar, samar, seperti bisikan. Mereka datang dari segala arah, memenuhi kepalanya. Sarma, ia tersentak. Itu bukan suara dari pikirannya, tapi bisikan lembut, mengerikan, seolah berasal dari dalam kegelapan. Sarma melihat ke sekeliling, namun hanya kegelapan yang membalas tatapannya. Pohon-pohon bergoyang pelan, dan di antara bayangannya, Sarma merasa ada mata yang mengintai. Sarma! Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dan disitulah Sarma mulai melihat sesuatu. Di antara pepohonan, sosok-sosok kecil bergerak cepat, menghilang dan muncul kembali dalam sekejap. Anak-anak kecil? Tidak, bukan anak-anak. Mereka lebih menyerupai makhluk-makhluk yang lebih tua, namun tubuh mereka kerdil, dengan mata hitam pekat yang mengerikan. Sarma mengenal jenis makhluk ini dari cerita-cerita yang ia dengar di kampungnya. Tuyul. Makhluk kecil yang dipercaya bisa membantu orang memperoleh kekayaan, namun selalu membawa malapetaka bagi tuannya. Mereka bergerak lincah di antara pepohonan, berlarian di sekitar Sarma, seolah mengejeknya. Apa yang kalian mau? Sarma berteriak dalam hati, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk-makhluk itu hanya tertawa pelan, tawa kecil yang melukai telinga Sarma. Mereka berlari lebih cepat, mendekatinya, membuat lingkaran di sekelilingnya. Kepalanya mulai berputar, dan bisikan-bisikan itu terus menyerbu pikirannya. Kamu mencari harta ya? Kamu mau kaya ya? Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang nyaring dan mengejek. Sarma menutup telinganya, mencoba mengusir bisikan-bisikan itu, tapi suara-suara itu semakin kuat, semakin keras. Kau tidak bisa lari dari sini, Sarma. Suara lain mengancam. Kau ingin kekayaan, tapi harga yang harus kau bayar lebih besar dari yang kau kira. Sarma jatuh terduduk di tanah. Kepalanya semakin berdenyut, rasa takut mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Tuyul-tuyul itu terus mengepungnya. Bisikan mereka berubah menjadi teriakan-teriakan kecil yang menggema di dalam pikirannya. Sarma tahu, ini bukan hanya permainan. Ini adalah ujian, atau mungkin peringatan dari makhluk-makhluk gaib yang mendiami pulau ini. Namun, di tengah segala ketakutan dan kegelapan, Sarma tetap diam, mencoba menenangkan dirinya. Ia ingat, sejak kecil ia sudah terbiasa dengan tirakat, puasa dan semedi. Ia pernah menghadapi hal-hal yang tak masuk akal. Tapi kali ini, ketakutannya lebih nyata. Ia merasa nyawanya benar-benar diampang kehancuran. Malam ini akan menjadi lebih buruk, suara di kepalanya memperingatkan. Bersiaplah. Dan Sarma tahu, malam ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Sesuatu atau seseorang sedang menunggunya dalam kegelapan, bersiap untuk memaksa Sarma memilih antara hidup atau mati. Ketika malam semakin larut, tubuh Sarma semakin lemas. Suara bisikan itu perlahan mereda, dan tuyul-tuyul yang mengejeknya mulai menghilang ke dalam kegelapan. Namun, Sarma tidak merasa lega, karena ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya sedang datang untuknya. Sebuah kekuatan gelap yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Saat malam beranjak ke malam keempat, Sarma mulai merasakan bahwa setiap detik di pulau ini semakin mendekatkan dirinya pada kematian. Namun, apa yang ia cari? Apakah semua ini benar-benar sepadan dengan penderitaannya? Di kejauhan, suara ombak terdengar kembali. Tapi di balik suara ombak itu, Sarma mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara langkah kaki besar, berat, mendekat dari dalam hutan. Dan kali ini ia tahu tak ada lagi makhluk kecil atau bisikan halus. Makhluk besar dengan kekuatan yang tak terbayangkan sedang menuju ke arahnya. Dan malam keempat akan menjadi malam yang tak pernah bisa ia lupakan. Malam keempat di Pulau Nusa Kambangan membawa kegelapan yang tak biasa. Langit tampak seperti kain hitam pekat yang menelan cahaya bintang dan bulan, menyisakan kegelapan yang mencekik. Sarma duduk bersandar di bawah pohon besar, napasnya terdengar berat dan terputus-putus. Tubuhnya semakin lemah, rasa lapar dan haus telah mengikis kekuatannya. Tapi rasa takut, itu yang membuatnya terus bertahan. Bisikan dan gangguan dari tuyul-tuyul yang mengepungnya semalam masih membekas di benaknya. Tapi kali ini Sarma tahu bahwa kengerian yang akan datang lebih besar dari sekadar makhluk kecil yang berlarian di antara pepohonan. Malam ini, makhluk yang lebih menakutkan sedang menuju ke arahnya, perlahan-lahan mendekat dengan langkah yang berat dan menghancurkan. Suara itu datang dari arah hutan, suara berat, seolah sesuatu yang besar menyeret tubuhnya melalui pepohonan. Ranting-ranting patah, dan tanah bergetar ringan di bawah kaki Sarma.
Meskipun ia tak bisa melihat apapun dalam kegelapan, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Sarma merapatkan tubuhnya ke pohon, berharap itu bisa memberinya sedikit perlindungan. Napasnya semakin pendek, jantungnya berdegup kencang. Bayangan hitam besar tampak mulai muncul di antara pepohonan, bergerak perlahan namun pasti. Mata merah menyala terlihat samar-samar dalam kegelapan, menatap langsung ke arah Sarma. "Siapa di sana?" Sarma berbisik. Suaranya gemetar. Ia tahu, tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Makhluk ini bukan sesuatu yang bisa dipahami manusia, apalagi diajak bicara. Langkah makhluk itu berhenti beberapa meter dari Sarma. Sosoknya mulai terlihat lebih jelas, tinggi dan besar, seperti binatang yang berasal dari mimpi buruk terburuk seseorang. Tubuhnya ditutupi bulu hitam tebal, otot-ototnya menonjol dengan kekuatan yang tampak tidak manusiawi. Wajahnya, tidak, itu bukan wajah binatang biasa. Itu adalah wajah yang penuh amarah, dengan taring panjang yang mencuat dari rahangnya, dan mata merah yang membara seperti bara api. Gorila besar, tapi bukan gorila biasa. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, seperti makhluk dari kedalaman kegelapan yang tidak pernah terlihat oleh dunia manusia. Sosok itu tidak bergerak mendekat, tapi kehadirannya sudah cukup membuat udara terasa berat dan mencekam. "Kamu mau apa?" Suara berat dan kasar itu tiba-tiba terdengar, seperti suara ribuan batu yang digesek bersama. Itu bukan suara manusia, tapi jelas makhluk itu yang berbicara. Sarma menggigil, tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku hanya ingin pegangan, kekuatan." Sarma berkata dengan suara terputus-putus. Ia tahu betul apa yang ia minta dari pulau ini. Tapi kini, di hadapan makhluk raksasa ini, ia mulai meragukan keputusannya. "Kekuatan?" Makhluk itu tertawa rendah. Suara tawanya bergema di antara pepohonan. "Kau ingin kekuatan, tapi kau datang tanpa syarat. Semua kekuatan di sini menuntut harga, manusia. Dan harga itu adalah nyawamu." Kata-kata makhluk itu menusuk hati Sarma. Ia datang ke pulau ini dengan harapan bisa menemukan jalan keluar dari kemiskinan, dari kehancuran hidupnya. Tapi kini ia dihadapkan dengan pilihan mengerikan, menyerahkan nyawanya atau lari dari pulau ini tanpa apa-apa. Makhluk itu mendekat, perlahan. Tubuhnya yang besar mengguncang tanah dengan setiap langkah. Sarma merasa lemas, seperti energi terakhirnya dihisap keluar oleh aura gelap makhluk itu. Kemudian, tanpa peringatan makhluk itu mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram tubuh Sarma. Cengkeramannya dingin, kuat, dan tak terbantahkan. Sarma merasa seperti akan hancur dalam genggaman makhluk itu. "Kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup." Makhluk itu berbisik, suaranya semakin dekat, taringnya hampir menyentuh wajah Sarma. "Kecuali, kau memberikan sesuatu sebagai ganti." Sarma berusaha berbicara, tapi lidahnya keluh. Hatinya berdebar keras, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir. Jika ia gagal, maka hidupnya akan diakhiri di sini, di pulau ini, tanpa ada yang tahu nasibnya. Makhluk itu memandang Sarma dengan tatapan menusuk, lalu menunduk, merapatkan wajahnya yang menyeramkan ke arah Sarma. "Apakah kau rela menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari nyawamu?" Sarma menggelengkan kepalanya, bingung, tak mengerti apa yang dimaksud makhluk itu. "Apa yang kau mau?" Makhluk itu tertawa lagi, lebih keras kali ini, hingga tanah di sekitar Sarma bergetar. "Kau tahu apa yang harus kau berikan? Hatimu. Jika kau berikan hatimu padaku, kau akan memperoleh kekuatan yang kau inginkan. Tapi ingat, tanpa hati, kau bukan lagi manusia." Sarma terdiam, jiwanya terasa terkoyak. Ia ingin kekuatan untuk mengubah hidupnya. Tapi bisakah ia menyerahkan dirinya kepada kegelapan ini? Tanpa hati, apa artinya hidup? Tapi jika ia menolak, maka kematian menunggunya. Sarma tahu, keputusannya akan menentukan nasibnya. Di saat itulah, Sarma merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada energi asing yang mengalir di dalam tubuhnya. Rasa takutnya masih ada, tapi ada juga kekuatan kecil yang tumbuh dari dalam. Ia sadar, ini adalah ujian terakhir. Dan jika ia tidak bisa bertahan, maka semuanya akan berakhir di sini. "Baiklah," Sarma akhirnya berkata. Suaranya lirih namun tegas. "Aku siap." Makhluk itu berhenti tertawa, matanya menatap Sarma dalam diam. "Kau siap? Bagus." Ia mengangkat tangannya yang besar, siap untuk merenggut hati Sarma dari tubuhnya. Dan di saat itulah, segala sesuatu berubah. Tubuh Sarma mulai gemetar hebat, dan rasa sakit yang luar biasa mulai menyerang setiap bagian tubuhnya. Sarma menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh kegelapan malam. Rasa sakit itu seperti tarikan dari dalam, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mencabik-cabik jiwanya. Mata Sarma memejam, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, ia merasa tubuhnya mulai lepas kendali. Saat ia terjatuh di tanah, kesadarannya mulai hilang, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Apakah ini akhir? Ataukah ini baru awal dari perjalanan mengerikan Sarma di pulau terkutuk ini?
Kegelapan total menyelimuti Sarma. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan yang menguasai kesadarannya. Rasa sakit yang menyerang tubuhnya beberapa saat yang lalu kini mulai memudar, digantikan oleh rasa hampa yang tidak bisa ia jelaskan. Sarma merasa seperti terapung di antara dua dunia, antara kehidupan dan kematian. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang tetap membuatnya bertahan, seolah ada kekuatan yang mengikatnya pada kenyataan yang ia tinggalkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Sarma mulai merasakan kehangatan perlahan-lahan kembali mengaliri tubuhnya. Napasnya berat, seakan ada beban yang menekan dadanya. Perlahan, ia membuka matanya. Cahaya samar dari bulan yang tersembunyi di balik awan mulai menerangi sekitar, dan ia menyadari dirinya masih berada di bawah pohon besar itu, tergeletak di atas tanah. Namun, ada yang berbeda. Rasa dingin yang menusuk tulangnya sejak hari pertama di pulau ini, sekarang terasa semakin kuat. Di udara, ada sesuatu yang asing, sesuatu yang jahat. Sarma merasakan tubuhnya lebih ringan, tapi di saat yang sama, jiwanya terasa terbelah. Makhluk besar yang menyerangnya sebelumnya sudah tidak ada, tapi Sarma tahu ia belum benar-benar pergi. Hawa gelap masih menyelimuti tempat itu, dan di kejauhan, suara bisikan-bisikan samar kembali terdengar. Kali ini, bisikan itu berbeda, lebih tenang, tapi jauh lebih menyeramkan. Kau sudah memberikan hatimu. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Sarma. Meskipun ia tidak melihat siapapun, ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi ia masih terlalu lemah untuk bangun. Hatinya berdegup kencang, penuh dengan ketakutan yang tak terkendali. Apakah ia benar-benar telah menyerahkan dirinya kepada makhluk itu? Di saat Sarma mulai kehilangan harapan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu pelan namun pasti, seolah sengaja memperpanjang ketegangannya. Sarma memaksakan dirinya untuk menoleh, dan di ujung pandangannya, ia melihat sosok yang tak pernah ia duga akan ia temui. Seorang lelaki tua berdiri di antara pepohonan. Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh kerutan, namun matanya bersinar dengan cahaya yang tidak manusiawi. Ia mengenakan pakaian hitam yang compang-camping, tapi aura di sekitarnya begitu kuat, seolah-olah ia bukanlah manusia biasa. Lelaki tua itu mendekati Sarma. Tatapannya kosong namun penuh rahasia. "Kau hampir kehilangan nyawamu, nak," ucapnya dengan suara serak namun berwibawa. "Tapi keberanianmu membuatmu bertahan, meski harga yang harus kau bayar sangat tinggi." Sarma mencoba berbicara, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap lelaki tua itu dengan penuh ketakutan dan kebingungan. Siapa dia? Apakah dia salah satu makhluk gaib di pulau ini, atau sesuatu yang lebih jahat? Lelaki itu mengulurkan tangannya. Telapak tangannya tampak penuh luka dan bekas-bekas keras kehidupan. "Aku bisa menolongmu keluar dari sini," katanya dengan nada datar, namun ada sesuatu di balik ucapannya yang membuat Sarma merinding. Sarma menatap tangan lelaki itu. Ia ingin bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Tapi sebelum ia bisa melontarkan pertanyaan itu, lelaki tua itu melanjutkan, "Aku tidak seperti makhluk-makhluk lain di sini. Aku pernah sepertimu, manusia yang terjebak oleh dosa dan keserakahan. Tapi aku gagal. Aku menjadi bagian dari pulau ini, terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib." Tatapan lelaki tua itu berubah tajam, seolah menusuk jiwa Sarma. "Jika kau ingin bertahan hidup, jika kau ingin kembali ke dunia nyata, kau harus menyelesaikan apa yang telah kau mulai." "Bagaimana caranya?" Suara Sarma akhirnya keluar, pelan dan parau. Ia tahu dirinya sudah berada di ambang kehancuran, tapi jika masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, ia akan mengambilnya, berapapun harganya. Lelaki tua itu tersenyum kecil, senyum yang tidak memberikan ketenangan, melainkan rasa takut yang lebih dalam. "Kau sudah setengah jalan, Sarma. Tapi untuk keluar dari sini, kau harus menghadapi yang terakhir. Makhluk yang paling tua, paling kuat, dan paling berbahaya di pulau ini. Dia yang menjaga perbatasan antara dunia ini dan dunia manusia." Sarma menelan ludah, tubuhnya bergetar. "Siapa dia?" Lelaki tua itu mendekat, matanya bersinar redup dalam kegelapan. "Dia yang kau lihat dalam mimpimu. Makhluk dengan mata merah dan gigi taring. Dia yang menginginkan hatimu untuk menggenapi perjanjiannya. Kau harus menghadapinya, atau kau akan menjadi bagian dari pulau ini selamanya." Rasa takut yang sebelumnya hanya merayap di tubuh Sarma, kini menggulung seperti badai. Ia sadar, makhluk besar yang ia hadapi sebelumnya hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih berbahaya yang menunggunya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lelaki tua itu menatap Sarma dengan tajam. "Kau punya dua pilihan, nak. Bertarung dan mungkin mati, atau menyerah dan kehilangan segalanya. Tapi ingat, kematian bukanlah akhir di sini. Di pulau ini, kematian adalah awal dari penderitaan yang tak akan pernah berakhir."
Sarma tahu bahwa ia tidak bisa kembali sekarang. Semua ketakutan, rasa lapar, dan kepasrahannya selama ini membawanya ke titik ini. Ia harus melanjutkan apapun yang terjadi. Dengan sisa kekuatan yang ada, Sarma mengangguk pelan. "Aku akan bertarung," ucapnya. Meski suara gemetar terdengar jelas di kata-katanya. Lelaki tua itu tersenyum lagi, namun kali ini senyumnya penuh kegetiran. "Baiklah, bersiaplah nak. Malam ini, kau akan menghadapi sesuatu yang tak pernah kau bayangkan. Jika kau berhasil, kau akan bebas. Jika tidak..." Lelaki tua itu tak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Sarma sendirian sekali lagi. Suara ombak terdengar semakin keras. Angin malam mulai bertiup kencang, membawa serta bisikan-bisikan mengerikan dari makhluk-makhluk yang bersembunyi di balik bayangan. Dan Sarma tahu, malam ini akan menjadi malam penentuan. Di hadapannya kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri mulai bergerak, menyelimuti tempat itu. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih menakutkan sedang datang. Dan Sarma, dengan segala ketakutannya, hanya bisa menunggu. Malam kelima di Pulau Nusa Kambangan datang dengan cepat. Langit gelap menyatu dengan lautan yang menderu pelan, menciptakan suasana yang lebih mencekam dari sebelumnya. Sarma duduk bersandar di pohon besar, merasakan udara dingin menelusup hingga ke tulang. Tubuhnya lemah, namun hatinya tahu, malam ini adalah malam penentuan. Apapun yang terjadi, nasibnya akan diputuskan di sini. Di pulau terkutuk ini, di mana kehidupan dan kematian tampak tak ada bedanya. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Dia yang menjaga perbatasan antara dunia ini dan dunia manusia. Makhluk itu, makhluk dengan mata merah menyala dan taring panjang yang pernah muncul dalam kegelapan, sekarang akan menjadi musuh terakhirnya. Sarma merasa takut, sangat takut. Tapi ia juga tahu, tak ada pilihan lain. Ia harus bertarung atau menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara bisikan dari makhluk-makhluk kecil. Tidak ada pocong atau tuyul yang datang mengganggu. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi. Seolah alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan tiba. Sarma merasa waktu bergerak sangat lambat, dan dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang familiar. Tapi kali ini, bukan langkah kecil dari tuyul atau makhluk kecil lainnya. Langkah ini berat, kuat, seperti makhluk raksasa yang sedang mendekat. Sarma menggigit bibirnya, tubuhnya mulai gemetar. Suara langkah itu semakin dekat, dan tanah di bawahnya mulai bergetar ringan. "Aku sudah menunggumu." Suara serak dan berat itu terdengar jelas dari dalam kegelapan. Sarma menelan ludah, menatap lurus ke depan, mencoba mencari sosok yang ia tahu sedang mendekat. Lalu, perlahan, sosok besar itu muncul dari balik pepohonan, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Makhluk raksasa dengan tubuh ditutupi, bulu hitam pekat, mata merah menyala, dan taring panjang yang mencuat dari rahangnya. Tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, dan setiap langkah yang ia ambil mengguncang tanah di bawahnya. Makhluk itu berhenti beberapa meter dari Sarma, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau datang ke sini manusia, mencari kekuatan. Tapi kau tidak siap untuk membayar harganya." Suara makhluk itu terdengar seperti guruh yang bergema di malam sunyi. Sarma berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia bangkit perlahan, meski kakinya lemas. Aku tidak akan menyerah." Suaranya terdengar gemetar, tapi tekad di dalam hatinya bulat. Ia tahu, makhluk ini ingin mengambil nyawanya. Tapi Sarma tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Makhluk itu tertawa, tawanya menggema di antara pepohonan. "Kau bodoh manusia, kau hanya mainan di tanganku. Aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Tapi aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan." Mata merah makhluk itu bersinar lebih terang, dan dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya yang besar ke arah Sarma. Sarma melompat mundur, nyaris menghindari serangan itu. Tanah di tempat ia berdiri sebelumnya hancur oleh pukulan makhluk itu. Debu dan pecahan batu beterbangan di udara, membuat Sarma batuk-batuk. Tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus bergerak, terus bertarung, meski tubuhnya lemah. Makhluk itu mengaum keras, kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Ia menyerang lagi, kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Sarma mencoba menghindar, tapi tangannya yang besar berhasil mencengkeram lengan Sarma, mengangkatnya ke udara dengan mudah. "Aku bisa menghancurkanmu sekarang, manusia kecil," desis makhluk itu dengan suara yang penuh dengan kebencian. Sarma merasakan cengkeraman itu semakin kuat, seolah tulang-tulangnya akan patah dalam sekejap. Tapi di tengah rasa sakit yang mendera, Sarma melihat sesuatu. Di mata merah makhluk itu ada kilatan, sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Bukan hanya kebencian, tapi kerinduan, seolah-olah makhluk itu terjebak dalam penderitaan yang tak terlihat. Dan saat itulah Sarma menyadari sesuatu.
Makhluk ini bukan hanya penjaga kegelapan, tetapi juga tawanan. Ia mungkin adalah roh yang terperangkap di pulau ini, dipaksa menjaga perbatasan antara dunia gaib dan dunia manusia. Mungkin, sama seperti Sarma, ia pun mencari kebebasan. Dengan sisa kekuatannya, Sarma berteriak, "Kau tidak harus melakukan ini. Kita bisa bebas. Kau tidak harus menjadi monster." Makhluk itu terhenti sejenak, cengkeramannya melemah. Matanya menyipit, seolah-olah mencerna kata-kata Sarma. "Bebas?" katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Sarma merasakan kesempatan itu. "Ya, kau terjebak di sini, sama seperti aku. Tapi jika kita bekerja sama, kita bisa lepas dari pulau ini. Tidak ada yang harus mati." Makhluk itu diam sejenak, lalu menurunkan Sarma dengan kasar, tapi tidak memukulnya. Ia berdiri diam, memandang Sarma dengan tatapan bingung. "Aku terjebak." Suara makhluk itu mulai berubah, tak lagi sekeras tadi. Ada rasa putus asa yang terpancar. Sarma mencoba berdiri tegak, meski tubuhnya masih lemah. "Aku tahu kita bisa menemukan jalan keluar, tapi kita harus berhenti saling membunuh." Makhluk itu terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti guruh dari kejauhan. "Kau benar manusia. Aku sudah terlalu lama berada di sini, terjebak dalam kegelapan. Tapi tidak ada jalan keluar bagi makhluk sepertiku." Sarma menatapnya penuh harapan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kesempatan untuk berubah. Namun sebelum makhluk itu bisa menjawab, suara keras terdengar dari kejauhan. Suara deburan ombak yang memecah pantai terdengar semakin kencang, dan angin mulai bertiup lebih kuat. Sarma tahu, waktunya hampir habis. Mereka harus segera bertindak. Makhluk itu memandang Sarma dengan tatapan yang kini dipenuhi keputusasaan. "Pergilah manusia, ambil hidupmu kembali. Pulau ini akan selalu menjadi penjaraku." Sarma tidak bisa berkata-kata. Ia ingin menyelamatkan makhluk itu. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Namun sebelum ia sempat memutuskan, makhluk itu perlahan-lahan melangkah mundur, menghilang dalam bayangan malam, meninggalkan Sarma sendirian di tepi pantai. Ombak semakin besar, seolah-olah pulau itu sendiri sedang bersiap menelan Sarma. Ia tahu, inilah saatnya. Dengan napas yang tersengal-sengal, Sarma berjalan menuju pantai, berharap Mas Pandi akan segera datang menjemputnya. Dan di kejauhan, samar-samar, Sarma bisa melihat bayangan perahu nelayan yang mulai mendekat. Harapan muncul di hatinya. Mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa kembali ke dunia yang ia tinggalkan. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah semua yang ia alami di Pulau Nusa Kambangan, apakah ia benar-benar masih menjadi Sarma yang sama? Ombak di pantai Nusa Kambangan memecah dengan suara keras, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Sarma berdiri terpaku di tepi pantai, menatap perahu nelayan yang perlahan mendekat. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena perasaan aneh yang berputar di dadanya. Setelah semua yang ia alami di pulau ini, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa kembali, bukan hanya ke dunia manusia, tapi juga ke dirinya yang dulu. Malam itu masih sangat gelap. Namun di kejauhan, lampu di perahu nelayan itu terlihat jelas. Sarma mengenali sosok di atas perahu. Itu Mas Pandi, nelayan yang 7 hari lalu menurunkannya di pulau ini. 7 hari yang terasa seperti seumur hidup. Sekarang perahu itu datang menjemput, membawa harapan kecil di tengah kegelapan yang begitu pekat. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Sarma merasa tubuhnya lebih ringan dari biasanya, seolah sebagian dari dirinya telah tertinggal di pulau ini. Rasa dingin yang menjalar di tubuhnya tidak hanya berasal dari udara malam, tapi dari dalam dirinya sendiri. Seperti ada bagian dari jiwanya yang tak lagi utuh. Mas Pandi akhirnya mendekati pantai. Wajahnya terlihat tegang dan penuh kekhawatiran. "Sarma!" teriaknya dari atas perahu. "Kau masih hidup?" "Alhamdulillah." Sarma mengangguk pelan tanpa kata. Ia tidak yakin apakah ia bisa menjelaskan apa yang telah ia lalui. Bagaimana ia bisa menjelaskan makhluk-makhluk aneh, bisikan dari kegelapan, dan perjanjian hidup mati yang ia hadapi selama 7 hari terakhir. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kengerian yang ia alami. Dengan susah payah, Sarma berjalan menuju perahu. Kaki-kakinya terasa berat seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Mas Pandi melompat turun dari perahu dan membantunya naik. Begitu Sarma duduk di perahu, Mas Pandi menatapnya tajam. "Kau terlihat sangat lelah, Sarma," kata Mas Pandi pelan, suaranya penuh simpati. "Apa yang terjadi di pulau itu?" Sarma menggeleng, napasnya terengah-engah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada sesuatu di sana, Mas Pandi. Sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat, tidak seharusnya aku hadapi." Mas Pandi hanya diam, mendengarkan. Ia tahu bahwa Pulau Nusa Kambangan memang menyimpan banyak misteri, dan orang-orang yang berani pergi ke sana seringkali kembali dengan cerita yang tidak masuk akal.
Namun, dari tatapan mata Sarma, ia bisa melihat bahwa apapun yang dialami pria ini, itu nyata dan meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka mulai berlayar kembali menuju daratan. Suara mesin perahu yang berderu seolah menjadi irama yang menenangkan Sarma. Namun, pikirannya terus berputar tentang makhluk besar dengan mata merah, tentang perjanjian yang nyaris merenggut nyawanya, dan tentang lelaki tua yang menyadarkannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan gaib di pulau itu. Saat perahu melaju di atas air, Sarma menatap balik ke pulau yang perlahan menghilang dalam gelap. Di hatinya, ia merasa bahwa meski ia meninggalkan pulau itu, pulau tersebut tak benar-benar melepaskannya. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tak bisa dihapus. "Kau terlihat sangat berbeda, Sarma," ucap Mas Pandi tiba-tiba, memecah kesunyian. "Apa yang terjadi denganmu?" Sarma terdiam, menimbang-nimbang jawabannya. Ia merasa berbeda, sangat berbeda. Bukan hanya karena pengalaman mencekamnya di pulau itu, tetapi juga karena perasaan bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Tubuhnya terasa seperti miliknya, tapi ada bagian yang terasa asing, bagian yang pernah diambil oleh kegelapan di pulau itu. "Aku sudah tidak tahu lagi, Mas," jawab Sarma akhirnya. "Pulau itu mengambil sesuatu dariku. Aku tidak yakin apakah aku bisa kembali menjadi diriku yang dulu." Mas Pandi menatapnya tajam, namun tidak mendesak. Ia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak diucapkan. Sebagai nelayan yang sering berlayar di sekitar pulau itu, Mas Pandi pernah mendengar banyak cerita tentang mereka yang pergi ke Nusa Kambangan dan kembali sebagai orang yang berbeda, jika mereka kembali sama sekali. Perahu terus melaju, angin malam yang dingin menyentuh kulit Sarma. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi bayangan mata merah dan sosok makhluk besar itu terus menghantuinya. Suara bisikan-bisikan halus masih terngiang di telinganya, meski ia sudah jauh dari pulau itu. Saat daratan Cilacap mulai terlihat di kejauhan, Sarma merasakan sedikit kelegaan. Ia akan segera kembali ke rumah, kembali ke dunia nyata. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu akan selalu mengikuti. Pulau itu, dengan segala kegelapannya, telah meninggalkan jejak yang tak mungkin dihapus. Ketika mereka tiba di daratan, Mas Pandi menepuk pundak Sarma dengan lembut. "Kau sudah selamat sekarang, itu yang paling penting," katanya. Namun di balik ucapannya, ada nada keraguan. Keduanya tahu bahwa keselamatan fisik hanyalah satu bagian dari perjalanan Sarma. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang masih harus dihadapi. Sarma turun dari perahu, kakinya menyentuh tanah yang keras. Meski tubuhnya kembali ke daratan, jiwanya masih terasa terombang-ambing di antara dua dunia. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setiap malam, setiap kegelapan, ia akan selalu diingatkan pada sesuatu yang menunggu di balik bayangan. Namun, untuk saat ini, Sarma melangkah pergi dari pelabuhan, menuju hidup yang baru, atau setidaknya mencoba. Dengan perasaan yang penuh keraguan, Sarma berjalan menjauh, meninggalkan bayangan pulau di belakangnya, tetapi membawa kegelapannya di dalam hati. Dan dalam kegelapan malam yang kini sunyi, di balik gelapnya lautan, Pulau Nusa Kambangan tetap berdiri tegak, menyimpan rahasia dan teror bagi siapa saja yang berani mendekatinya. Tamat.